Bab 531, Kakak, aku punya pertanyaan. Wu Qingyao dan Ning Bingxian pergi ke tanah perpustakaan abadi penguasa Pulau Iblis. Dan waktu ketika pikiran iblis, penguasa Pulau Chaos, lahir, adalah puluhan ribu tahun lebih awal daripada hati iblis. Oleh karena itu, baik dari segi kekuatan maupun latar belakang, mereka pasti lebih kuat daripada sekte Buddha-Buddha yang diciptakan oleh hati iblis itu. Selain itu, ada satu hal penting lagi, yaitu budak iblis yang belum memiliki kekuatan untuk menciptakan alam kuasi kaisar. Tetapi penguasa Pulau Iblis Chaos ini berbeda. Ada 12 budak iblis di alam kuasi kaisar saja. Chen Chang'an membawa peti mati perunggu dan segera meninggalkan 9 puncak. Tetapi, setelah meninggalkan tanah 9 puncak, penindasan penguasa Pulau Iblis Chaos tidak sekuat sebelumnya. Jadi, penguasa Pulau Chaos, yang ditekan dalam peti mati perunggu, menjadi gelisah. Ada untaian energi iblis hitam pekat yang meluap dari peti mati perunggu. Kemudian berubah menjadi monster sihir kecil. Setan-setan ini mengeluarkan suara melengking yang tajam dan menusuk dan masuk ke dalam tubuh Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an tidak mencegah masuknya setan-setan ini. Bagaimanapun, itu hanya tiruan. Bagaimana setan-setan ini bisa mengendalikan pikirannya? Trik-trik sulap itu gagal. Itu juga membuat penguasa Pulau Iblis menemukan kebenaran. Bahkan karakter seperti penguasa Pulau Iblis Chaos sangat terkejut saat ini. Kau hanya tiruan, kata Chen Chang'an ringan. Kau baru tahu. Kemudian, pakaian suci yin yang di tubuh Chen Chang'an membakar api ilahi yin yang. Setan-setan yang masuk ke tubuhnya dengan cepat terbakar menjadi abu dalam api yin dan yang. Penguasa Pulau Iblis Chaos kesakitan. Baginya, keinginan untuk menciptakan binatang ajaib ini menghabiskan banyak kekuatan sihir di tubuhnya. Tanpa diduga, itu dihancurkan oleh Chen Chang'an seperti ini. Sial, namun, penguasa Pulau Chaos hari ini, rasa sakit di hatinya adalah yang kedua. Yang lebih penting, itu adalah hati penguasa Pulau Chaos yang berat saat ini. Mengapa kau berkata seperti itu? Lagi pula, ini hanyalah tiruan Chen Chang'an, dan ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan menakjubkan. Jadi, seberapa kuat tubuh Chen Chang'an nantinya? Pada titik ini, ia telah melampaui harapan penguasa Pulau Iblis Chaos. Mungkin, itu benar seperti yang dikatakan Ning Bingxian dan Wu Qingyao. Chen Chang'an menekan hati iblisnya. Berpikir tentang kehidupan artefak kuno, peta pemakaman, saat ini, itu sangat mungkin. Penguasa Pulau Iblis Chaos berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak menyangka klon itu begitu kuat, tidak heran kedua pemberontak ini berani kembali ke pulau. Chen Chang'an tidak menanggapi, hanya membawa peti mati perunggu ke tempat di mana 12 budak iblis kuasi kaisar terbunuh tadi. Angkat tanganmu. 3 kartu muncul di tangan. Ini adalah kartu dewa yang diambil Chen Chang'an dari peti harta karun ikan asin dengan keberuntungan besar. Ini benar-benar berbeda dari kartu kebangkitan. Kartu dewa ini memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali. Tetapi jiwa orang mati tidak dapat dibangkitkan. Pada akhirnya, itu hanya akan menjadi boneka yang mematuhi pemilik kartu boneka dewa. Tentu saja, kartu boneka dewa yang diciptakan memiliki efek yang lebih kuat. Itulah kekuatan yang dapat menjara orang mati dan terus meningkat. Sekarang, Chen Chang'an memiliki 3 kartu dewa di tangannya. Aku tidak tahu seberapa kuat ketiga dewa yang diciptakan itu setelah menyerap kekuatan 12 budak iblis kaisar semu di sini. Pada titik ini, Chen Chang'an sangat penasaran. Kemudian, Chen Chang'an langsung menggunakan ketiga kartu dewa ini dan melemparkannya ke tempat 12 budak iblis kaisar semu itu tewas. Seketika,
Tiga cahaya ilahi yang menyilaukan dan aneh muncul sekaligus. B. R bentuk seperti matahari besar beroda tiga, ia menyala terang dan sangat berapi-api. Kemudian, ketiga putaran matahari besar ini mulai menjarah kekuatan 12 budak iblis Kaisar Semu yang telah dibunuh oleh Chen Chang'an sebelumnya. Ini seperti kembali ke masa lalu, menunjukkan penjarahan yang mendominasi. Ketiga putaran matahari besar juga menjadi lebih flamboyan, memancarkan fluktuasi kekuatan yang luar biasa. Bahkan penguasa Pulau Iblis Kekacauan menyadari fluktuasi kekuatan yang luar biasa yang terpancar darinya. Ia berkata dengan dingin, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Chen Chang'an tidak menjawabnya. Segera, ketiga putaran matahari itu telah menyilaukan hingga ekstrim. Tiga pilar cahaya ilahi melesat menembus langit dan bumi. Bahkan seluruh Pulau Iblis Kekacauan pun menyala dengan mengerikan saat ini. Tiga napas dahsyat dan mengerikan, berbentuk seperti aliran air gunung dan ombak raksasa, melesat keluar. Wu Qingyao dan Ning Bingxian, yang sedang memindahkan perpustakaan abadi di Pulau Kekacauan, menyadarinya. Kedua wanita itu terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah asal tiga napas dahsyat dan mengerikan itu, dan berkata dengan kaget. Sungguh napas yang kuat, ranah kekuatan apa ini? Mata Ning Bingxian dalam, katanya. Napas yang sangat tirani, saya khawatir itu telah mencapai jajaran Kaisar Kuasi peringkat kedua. Tetapi saat berikutnya, Ning Bingxian bahkan lebih terkejut. Tidak, ketiga napas ini masih semakin kuat. Anda tahu, Kaisar Kuasi dibagi menjadi 9 tingkatan. Satu produk, satu dunia. Dan Ning Bingxian hanya Kaisar Kuasi peringkat kedua. Jika tidak ada kesempatan, mungkin seumur hidup ini, dia hanya bisa bertahan di jajaran Kaisar Kuasi peringkat kedua. Setelah mencapai ranah Kaisar Kuasi, terlalu sulit untuk menerobos. Tidak hanya dalam terobosan Kaisar Kuasi, tetapi juga kekuatan yang dibutuhkan sangat mencengangkan. Di antara Kaisar Kuasi, dari peringkat pertama hingga peringkat kedua, terobosan dalam ranah kecil hampir akan menyerap kekuatan ribuan asal negeri dongeng. Kaisar lebih kuat, sumber dari domain abadi yang perlu dikonsumsi hanya akan lebih banyak. Selama bertahun-tahun, untuk membiarkan muridnya melangkah ke jajaran Kaisar Chaos, pemilik Pulau Chaos Demon. Dia tidak hanya menggunakan sejumlah besar kekuatan sihir yang terkandung dalam tubuh iblis abadi. Bahkan selama bertahun-tahun ini, alam abadi yang telah dihancurkan telah memenangkan asal-usul alam abadi. Tentu saja, Ning Bingxian dan Wu Qingyao mampu menerobos Kaisar Sun, dan setidaknya ada 7 atau 800 asal-usul alam abadi yang mereka sempurnakan. Benarkah? Lalu, Master Pulau Chaos Demon itu telah membudidayakan Kaisar Kuasi tingkat ketiga. Bahkan tidak satu pun memikirkan hal ini. Ning Bingxian dan Wu Qingyao sangat terkejut. Kaisar Kuasi tingkat 3, saya tidak tahu apakah ada yang salah dengan para senior. Wu Qingyao sedikit khawatir. Untuk mengetahuinya, Wu Qingyao hanya seorang Kaisar Kuasi tingkat kedua. Meskipun setelah kelahiran kembali, Nine Life Holy Fetus, kekuatannya sudah sangat kuat. Namun, saat merasakan beberapa napas yang luar biasa dari derap langkah ini, saya juga merasa takut. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dia dan kakak perempuannya lawan. Ning Bingxian yakin, dengan Xiang Gong di sini, semuanya akan baik-baik saja. Wu Qingyao menghela napas. Kakak, kamu benar. Untungnya, ada senior di sini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membalas dendam atas kematian saudara-saudari itu? Ning Bingxian mengangguk. Siapa yang mengira akan ada begitu banyak Kaisar Semu di pulau yang kacau ini? Jika masalah ini menyebar ke wilayah 10.000 abadi, saya khawatir akan terjadi gempa besar di seluruh wilayah 10.000 abadi.
Kata-kata Ning Bingxian membuat Wu Qingyao sedikit mengernyit. Kakak, saya ragu. Baiklah, katamu, kata Wu Qingyao. Kakak senior, mengapa kamu mengatakan bahwa penguasa Pulau Iblis Keos telah membudidayakan Kaisar Semu ini? Dia ditekan dalam peti mati perunggu. Benda ini ditinggalkan oleh seorang master tingkat dewa di luar alam. Orang tua ini tidak dapat menghancurkannya. Saya khawatir, hanya Kaisar Semu ini yang dapat dibudidayakan untuk membantunya melakukan sesuatu. Wu Qingyao masih berpikir, kakak senior, saya rasa tidak sesederhana itu. Lalu bagaimana menurutmu? Wu Qingyao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya belum bisa memikirkannya. Bab 532, Dewa Berbaju Hitam, di manakah tempat ini? Dalam peti mati perunggu, penguasa pulau yang kacau mengamati 3 putaran matahari melalui peti mati perunggu. Aura yang menakutkan dan mengerikan melampaui ranah Kaisar Kuasi tingkat kedua, dan bahkan mencapai tingkat ketiga. Bahkan pemilik pulau yang kacau ini terkejut. Chen Chang'an ini, apa yang akan dia lakukan? Mata Chen Chang'an tenang dan dalam, dan dia menatap matahari beroda 3. Sekarang, setelah 3 putaran matahari yang menyala-nyala dan cerah menjarah dan melahap kekuatan 12 budak iblis Kaisar Kuasi yang telah dibunuh Chen Chang'an sebelumnya, auranya benar-benar mencapai puncaknya. Segera setelah itu, dari 3 putaran matahari besar, 3 bayangan berjalan keluar perlahan. Mengenakan baju besi hitam pekat, dia tinggi dan kekar, dan tubuhnya ditutupi dengan pola ilahi yang menakjubkan dan menakutkan, memancarkan napas Kaisar Kuasi tingkat ketiga. Mengejutkan dunia, napas keluar, dan bahkan kehampaan pun bergetar. Kemudian, 3 dewa berbaju hitam berlutut dengan 1 kaki, suara mereka keras dan kuat. Budak dewa bawahan, lihat Tuan. Mengenai kemunculan 3 dewa berbaju hitam alam Kuasi Kaisar tingkat ketiga, penguasa Pulau Iblis Kekacauan benar-benar terkejut. Ketiga dewa berbaju hitam ini tampaknya muncul begitu saja. Chen Chang'an ini, bagaimana dia melakukannya? Untuk mengetahuinya, ketiga dewa berbaju hitam ini adalah pembangkit tenaga listrik absolut dari alam Kuasi Kaisar tingkat ketiga. Bagaimanapun, dia telah mengelola Pulau Iblis Kekacauan selama bertahun-tahun, dan dia telah bekerja keras untuk membudidayakan 12 budak iblis Kuasi Kaisar, Wu Qingyao dan Ning Bingxian, 2 pemberontak. Dan, kecuali Ning Bingxian dan Wu Qingyao yang sekarang telah mencapai alam kelas 2, mereka semua adalah alam kelas 1. Sejauh ini, dia belum membudidayakan Kaisar Kuasi alam kelas 3. Dan avatar Chen Chang'an di depannya benar-benar memadatkan 3 Kaisar Kuasi alam kelas 3 begitu saja. Dapat dikatakan, metode Chen Chang'an sangat mengejutkan sehingga penguasa Pulau Keos Demon tidak dapat berkata apa-apa. Berdiri, 3 dewa berbaju hitam berdiri. Pulau Keos. Selain penguasa Pulau Keos dan 12 budak iblis, ada juga kekuatan yang meluap dari penguasa Pulau Keos, yang menyebar ke seluruh Pulau Keos. Sekarang, 3 dewa berbaju hitam tampaknya memiliki lubang hitam di tubuh mereka, merampas semua kekuatan di Pulau Keos ini. Segera, semua kekuatan di Pulau Keos dirampas. Itu juga membuat kekuatan 3 dewa berbaju hitam menjadi lebih kuat. Ia dapat menyerap kekuatan yang meluap dari tubuh iblis abadi, yang lebih kuat dari sebelumnya. Gumam penguasa Pulau Iblis Keos. Semua ini di depannya telah sepenuhnya menumbangkan kognisinya. Chen Chang'an sangat puas dengan 3 boneka berbaju hitam. Jika ketiga dewa berbaju hitam ini dapat menjarah kekuatan yang cukup, mereka akan menjadi cukup kuat untuk melangkah ke Kaisar, dan itu bukan tidak mungkin. Dengan demikian, Chen Chang'an juga mampu memimpin para penjahat Zundi. Bagaimanapun, masih ada kekurangan tenaga kerja di sisi Chen Chang'an.
Sekarang, dengan tambahan 3 ratu dewa kuasi kaisar, tentu saja ada lebih banyak yang dapat dilakukan. Terutama sekarang, dengan perluasan medan tak terkalahkan. Meskipun ada lebih banyak orang di sekitarnya, dia juga menggunakan banyak cara untuk membantu bawahannya menjadi lebih kuat. Tetapi itu pasti akan membutuhkan waktu. Jadi, bawahannya saat ini, bagaimanapun, sulit untuk mengambil tanggung jawab besar. Temukan Ning Bingxian dan Wu Qingyao, dan pindahlah bersama mereka ke perpustakaan abadi di sini. Sesuai perintah, ketiga dewa berbaju hitam itu pergi. Chen Chang'an, di sisi lain, membawa peti mati perunggu dan terus pergi. Sepanjang jalan, penguasa pulau yang kacau itu tidak berbicara lagi, dan terus diam. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Segera, Chen Chang'an meninggalkan pulau yang kacau itu bersama pemilik pulau yang kacau itu. Tiba-tiba, penguasa pulau yang kacau yang selama ini diam itu angkat bicara. Katanya, Chen Chang'an, sebenarnya, kita bisa bekerja sama. Tidak harus ditangani dengan cara yang bermusuhan. Terlebih lagi, lebih baik menyelesaikan musuh daripada menikah. Bagaimana menurutmu? Jadi, dengan apa kau ingin bekerja sama? Sejujurnya, di Chen Chang'an, tidak banyak yang tertarik pada kerja sama penguasa Pulau Iblis yang kacau itu. Lagi pula, setelah penguasa Buddha ditekan oleh tubuh Tuan Feng Qiyun menjadi 4 bagian, kecuali hati iblis dan peti mati perunggu, hanya ada 2 bagian tubuh yang tersisa. Dan, ada 2 bagian yang tersisa, dan sekarang generasi kedua dari jiwa master telah pergi untuk menemukannya. Tidak perlu baginya untuk melakukan apapun. Master Pulau Iblis Kekacauan tidak langsung menjawab kata-kata Chen Chang'an. Hanya bertanya, 3 kaisar kuasi tingkat ketiga hari ini, selain itu, berapa banyak kaisar semu yang kau miliki? Tidak banyak pembangkit tenaga listrik kaisar semu yang perlu aku gunakan untuk bekerja sama denganmu. Kata-kata penguasa Pulau Kekacauan membuat Chen Chang'an sedikit tertarik. Lagi pula, penguasa Pulau Kekacauan ini memiliki 12 budak iblis kaisar semu, tetapi dia tidak menyangka jumlahnya tidak cukup. Karena itu, Chen Chang'an sangat penasaran. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh penguasa Pulau Kekacauan ini untuk bekerja sama dengannya? Jadi, Chen Chang'an berbicara dengan enteng. Untuk kursi ini, tidak sulit untuk memiliki kaisar semu sebanyak yang kamu inginkan. Kerja sama apa yang kamu inginkan? Penguasa Pulau Iblis Kekacauan tidak mempercayai kata-kata Chen Chang'an. Chen Chang'an, kamu juga tahu bahwa kaisar semu adalah orang yang paling kuat di alam abadi, dan tidak ada seorang pun di antara ratusan juta. Aku telah membudidayakan kaisar semu ini, dan aku telah menghabiskan banyak upaya. Bagaimana kamu bisa menginginkan kaisar semu sebanyak itu? Chen Chang'an berkata dengan enteng. Percaya atau tidak, apa hubungannya denganku? Karena kamu tidak memiliki ketulusan, tentu saja tidak perlu bekerja sama. Penguasa Pulau Iblis Kekacauan terdiam lagi. Chen Chang'an membawa peti mati perunggu dan terus pergi. Ada keheningan sejenak. Penguasa Pulau Iblis Keos membuka mulutnya. Chen Chang'an, kau tahu ribuan alam abadi, tetapi setetes air di lautan. Aku tahu satu alam, kau dapat meninggalkan ribuan alam abadi dan pergi ke luar alam. Tetapi kau membutuhkan setidaknya 10 abadi dari alam kuasi kaisar tingkat ketiga untuk bergerak bersama-sama untuk menghancurkan alam, pergi ke dunia luar. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Chang'an berhenti. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan matanya berkedip dengan cahaya terang dan redup. Di mana tanah yang mengarah ke dunia luar? Hadirin sekalian, aku sangat malu dengan ikan asin akhir-akhir ini, jadi aku memutuskan untuk membuat lebih banyak dan menyimpan 2 lagi. Silakan gunakan jari-jari kecilmu untuk memoles hadiah gratis.
setiap orang dapat memoles 3, asalkan masing-masing tambahan 100 hadiah untuk hadiah. Aku akan menambahkan 1 bab lagi. Total hadiah hari ini adalah 5.682. Aku menantikan hadiah kecil gratis dari orang-orang besar. Saya ingin meledakkan gelombang 10 bab sehari. Bab 533, 108 Kaisar Semu dibuat dengan efek khusus yang sempurna. Chen Chang'an tidak menyangka bahwa penguasa Pulau Iblis Kekacauan ini benar-benar mengetahui jalan menuju dunia luar. Hal itu membuat Chen Chang'an tampak sedikit terkejut. Untuk mengetahuinya, jika Anda ingin meninggalkan wilayah 1000 abadi, Anda memerlukan kekuatan yang cukup. Anda harus melangkah ke alam para dewa, memadatkan keilahian, dan menginjakkan kaki di jalan menuju langit berbintang, sebelum Anda dapat meninggalkan alam ribuan abadi. Selain itu, tidak ada cara lain untuk pergi. Saat itulah saya berbicara dengan Master Feng Qiyun. Dia memberitahu Chen Chang'an. Begitulah, ketika Chen Chang'an mendengar kata-kata ini dari pemilik pulau yang kacau, dia sangat terkejut. Namun, pemilik pulau yang kacau ini benar-benar mengetahui jalan menuju dunia luar. Chen Chang'an bertanya kepada pemilik pulau yang kacau, di mana jalan menuju dunia luar. Penguasa Pulau Iblis Kekacauan tidak memberitahunya secara langsung. Hanya tahu, sekarang, meskipun ada 3 kaisar kuasi tingkat ketiga di sisi Anda, bahkan jika Anda menambahkan 2 pengkhianat saya, mereka hanyalah kaisar kuasi tanpa nama, dan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk saat ini. Ketika kamu memenuhi syarat, aku akan memberitahumu jalan ke dunia luar dan di mana itu. Mata Chen Chang'an terbuka dan tertutup, dan Gu Jing terdiam. Apakah kamu yakin aku tidak memenuhi syarat untuk ini? Berbicara, Chen Chang'an membawa peti mati perunggu dan menggunakan fungsi sistem, skor penuh efek khusus. Lelucon, meskipun Chen Chang'an hanya memiliki 3 kartu dewa di tangannya, dia telah menciptakan 3 kaisar semu. Tetapi, dia menggunakan skor penuh efek khusus untuk membuat berapa banyak kaisar semu yang ingin dia ciptakan. Semua itu hanya sepele. Lalu, Chen Chang'an tidak mengatakan sepatah kata pun, membawa peti mati perunggu dan melangkah dalam kehampaan. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan skor penuh efek khusus. Segera, aku mengerti. Langit dan bumi berubah dalam sekejap, dan gunturnya luar biasa. Bum-bum, seberkas cahaya keemasan jatuh dari langit. Berubah menjadi bintang emas. Saat tanah berguncang dan gunung berguncang, seluruh pulau iblis kekacauan berguncang hebat. Di lautan bintang kematian, bahkan ada gelombang besar dan tsunami, menutupi langit dan matahari. Ning Bingxian dan Wu Qingyao tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Bintang-bintang emas jatuh. Setiap bintang emas memancarkan paksaan yang sangat mengerikan. Penguasa Pulau Keos di peti mati perunggu memperhatikan kekuatan yang terkandung dalam bintang-bintang besar itu. Dia terkejut, karena kekuatan yang terkandung dalam setiap bintang besar memancarkan aura kuasi kaisar yang kuat dan menakutkan. Benarkah? Apakah bintang-bintang emas besar ini semuanya adalah kaisar semu? Penguasa Pulau Iblis Kekacauan hanya merasa tidak masuk akal. 108 bintang besar telah jatuh. Berubah menjadi 108 kaisar semu, ada laki-laki dan perempuan, dan ada 36 geng surgawi dan 72 kejahatan duniawi. Ini adalah Chen Chang'an yang meniru 108 pahlawan Liangshan. Dan, napas para kaisar semu ini terlalu kuat dan menakutkan, dan jauh melampaui ranah kaisar semu tingkat ketiga. Jelas lebih kuat. Ini tidak mungkin. W. Penguasa Pulau Iblis Kekacauan itu, dia tidak ingin mempercayai fakta ini. Tetapi di depannya,
napas yang dipancarkan para kaisar semu ini begitu nyata. Sama sekali tidak ada yang palsu tentang itu. 108 kaisar semu berlutut di kehampaan secara serempak, dengan momentum yang menggelegar dan mengguncang bumi. Lihat Tuan, ledakan, suara mereka bahkan lebih seperti batu yang memecahkan langit, membuat dunia menjadi pucat. Pada saat ini, dengan bantuan 3 dewa berbaju besi Tam, Wu Qingyao dan Ning Bingxian telah mengosongkan semua brankas abadi di Pulau Penguasa Kekacauan. Kebetulan kedua wanita itu melihat pemandangan 100 kaisar semu berlutut dan membungkuk. Kedua gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Sigma, derajat-derajat, ratusan kaisar semu. OMG, ini tidak mungkin. Ini, pasti tidak benar. Ning Bingxian dan Wu Qingyao tidak bisa menahan perasaan bahwa pemandangan di depan mereka tidak nyata, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. Dan saat ini, Chen Chang'an, yang menolak peti mati, mengenakan jubah putih dan dikelilingi oleh ratusan kaisar semu yang berlutut. Seperti dewa berbaju putih, dia memerintah dunia dan dikagumi oleh semua orang. Harus dikatakan, itu menyebabkan dampak yang sangat hebat pada Ning Bingxian, Wu Qingyao, dan penguasa pulau yang kacau. Bagaimanapun, 100 kaisar semu lahir. Itu cukup untuk menyebabkan sensasi seperti gempa bumi di seluruh 10.000 domain abadi. Ekspresi Chen Chang'an tenang dan acuh tak acuh seperti biasa. Skor penuh untuk efek khusus meskipun 108 kaisar semu yang diciptakan hanyalah harimau kertas. Namun, ada juga kesamaan. Jangan lakukan itu, kecuali dia tahu. Tidak seorang pun akan tahu bahwa 108 kaisar semu itu palsu. Tidak peduli seberapa terkejut dan tidak percaya Anda, akan tidak masuk akal untuk berpikir bahwa 108 kaisar semu ini tidak masuk akal. Tapi sayang, ini semua nyata di mata Anda. Chen Chang'an tidak menanggapi para kaisar semu yang berlutut itu. Biarkan para kaisar semu itu berlutut. Harus kukatakan, pada saat ini, Chen Chang'an memiliki firasat. Untuk menggambarkannya dalam satu kalimat, berpura-pura seperti angin, selalu bersamaku. Di bawah, nilai penuh efektif. Paksaan dari 108 kaisar semu itu sangat nyata, kental dan kuat. Tampaknya paksaan kaisar semu yang berkumpul bersama ini terlalu menakutkan, dan bahkan seluruh kehampaan bergetar. Tampaknya bahkan kehampaan itu bisa runtuh di bawah tekanan mereka kapan saja. Adegan ini mengejutkan. Chen Chang'an berbicara, penguasa Pulau Iblis Kekacauan, sekarang aku bertanya padamu, apakah kursi ini memenuhi syarat? Bab 534, berpura-pura seperti angin, selalu menemaniku. Ini pasti tidak benar. Penguasa Pulau Iblis Chaos ragu-ragu. Chen Chang'an mencibir, itu tidak nyata, itu masih palsu. Sekarang, kau hanya punya satu kesempatan terakhir untuk bekerja sama denganku. Katakan, di mana batas yang mengarah ke dunia luar. Penguasa Pulau Iblis Chaos bahkan menemukan pikiran iblisnya sendiri untuk mengamati dengan saksama para kaisar semu yang berlutut di hadapan Chen Chang'an. Saat mengamatinya dengan saksama, dia bahkan lebih terkejut. Karena para kaisar semu ini semuanya adalah daging dan darah. Dia berpikir dalam hati, sepertinya Chen Chang'an bukan pembohong, para kaisar semu ini nyata. Aku tidak menyangka dia memiliki begitu banyak kaisar semu di bawah komandonya, jadi tidak heran aku bukan lawannya. Chen Chang'an ini, siapa dia? Saat ini, di dalam hati penguasa Pulau Chaos, Chen Chang'an bahkan lebih takut. Tampaknya hati iblis itu ditekan olehnya, ini benar. Peti mati perunggu ini, karena dia bisa membawanya,
maka pasti ada cara untuk membukanya. Dalam hal ini, mungkin aku benar-benar ingin mati di tangan kedua pemberontak itu. Sepertinya bekerja sama dengan Chen Chang'an adalah satu-satunya jalan keluarnya saat ini. Saat ini, Tuan Pulau yang kacau ini memiliki banyak pikiran dan banyak berpikir. Kemudian, dia berhenti berbicara omong kosong dan berkata, tanah yang mengarah ke dunia luar berada di area terlarang, gurun emas istana bawah tanah abadi. Untuk lokasi spesifik di gurun emas, aku akan memberitahumu saat waktunya tepat. Sepertinya pemilik pulau yang kacau ini masih sangat licik. Dia tahu betul, sekarang ada kemungkinan besar kamu tidak akan dapat melindungi dirimu sendiri. Jadi, karena Chen Chang'an tertarik dengan pintu masuk ke dunia luar. Mungkin, ini bisa menjadi kartu truf penyelamat hidupmu sendiri. Dan hanya dengan begitu, untuk menyelamatkan hidupmu sendiri, istana bawah tanah abadi, gurun emas. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Namun, aku pernah mendengar sedikit tentangnya dari mulut Wu Ming sebelumnya. Wu Ming pergi untuk mencari jejak Bai Yue dan Jiang Yuchan. Tampaknya telah pergi ke padang pasir emas. Entahlah, padang pasir emas ini adalah padang pasir emas di mulut penguasa Pulau Keos. Namun tampaknya begitu, pemilik Pulau Keos ini tidak berbohong. Mengenai lokasi spesifiknya, penguasa Pulau Iblis Keos tidak mengatakannya. Chen Chang'an tidak peduli. Setelah kembali ke Kyushu Xianyu, dia punya cara untuk membongkar mulut pemilik pulau yang kacau ini. Apakah Anda tahu di mana tanah yang mengarah ke dunia luar? Mengenai kerjasama dengan penguasa Pulau Iblis Kekacauan. Sebenarnya sejak awal, Chen Chang'an tidak punya rencana seperti itu. Lagi pula, Chen Chang'an berkata bahwa dia akan menyerahkan pikiran iblis itu kepada Wu Qingyao dan Ning Bingxian untuk dibuang. Tentu saja dia akan melakukan apa yang dikatakannya. Adapun Wu Qingyao dan Ning Bingxian, bagaimana mereka akan menghadapi penguasa pulau yang kacau ini? Ini adalah sesuatu yang tidak perlu dipedulikan Chen Chang'an. Kembalilah. Chen Chang berpura-pura berbicara kepada 108 Kaisar Zun yang dibuat oleh skor penuh efek khusus. 108 Kaisar Zun berbicara serempak, dengan momentum yang hebat. Ikuti perintah tuanku. Lalu, 108 Kaisar Semu berubah menjadi 108 bintang besar dan menghilang dari sini. Sebenarnya, tapi Chen Chang'an hanya berhenti menggunakan fungsi skor penuh efek khusus. Wu Qingyao dan Ning Bingxian datang bersama 3 dewa lapis baja hitam kelas 3. Mata Ning Bingxian tampak gila, dan dia mengagumi Chen Chang'an seperti itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Gong yang disukainya akan menjadi orang yang begitu kuat. Bahkan memerintahkan lebih dari 100 kaisar semu. Sebelumnya, dia telah berkultivasi di wilayah abadi Kyushu. Tidak ada yang tahu kekuatannya, atau bahkan kedalaman latar belakangnya. Kemudian saat ini, mungkin Anda tahu puncak gunung es Xianggong. Dalam hati Ning Bingxian, dia lebih mengagumi dan mengagumi Chen Chang'an. Dan Wu Qingyao ada di sana. Di sisi lain, kehidupan Chen Chang'an bahkan lebih kagum. Seorang pria besar yang dapat memerintahkan ratusan kaisar semu. Ini adalah bos yang sebenarnya. Sebelumnya, siapa lagi yang pernah mendengar bahwa ada ratusan kaisar semu di antara ribuan abadi? Tapi hari ini, dia dan Ning Bingxian benar-benar bertemu. Bahkan, dibandingkan dengan 108 kaisar semu, ketiga kaisar kuasi tingkat ketiga yang dikirim oleh Chen Chang'an ini tampak sedikit tidak berharga. Lihat Ning Bingxian dan Wu Qingyao. Chen Chang'an berbicara, perpustakaan abadi dari Master Pulau Iblis Kekacauan, apa kabar kalian berdua? Wu Qingyao berkata dengan hormat, Senior, dengan 3 kaisar kuasi yang Anda kirim,
perpustakaan abadi di Pulau Iblis Kekacauan telah sepenuhnya dikosongkan. Berbicara, Wu Qingyao memberikan sebuah cincin penyimpanan. Dan perpustakaan peri yang dievakuasi dari Pulau Kekacauan semuanya ada di dalam cincin penyimpanan ini. Chen Chang'an mengambil cincin penyimpanan itu. Kemudian memeriksanya. Matanya menyipit. Ada banyak harta karun di dalamnya. Namun, ini tidak layak untuk dilihat Chen Chang'an lagi. Satu-satunya hal yang menarik perhatian Chen Chang'an itu adalah tumpukan batu abadi berkualitas tinggi di dalamnya. Perpustakaan abadi Pulau Iblis Kekacauan ini memiliki latar belakang yang bagus, yang agak di luar ekspektasi Chen Chang'an. Bagus sekali. Chen Chang'an menyimpan cincin penyimpanan itu. Pada saat ini, pemilik Pulau Iblis Kekacauan terdiam. Lagi pula, tidak perlu mengatakan apapun. Dia bukan lawan Chen Chang'an. Perpustakaan abadi ini diambil oleh Chen Chang'an. Dan hanya itu. Namun, perpustakaan abadi ini adalah untuk penguasa Pulau Iblis Kekacauan. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Lagi pula, tujuan dari kultivasi zundinya yang berkelanjutan sebelumnya adalah untuk menemukan cara untuk membuka batas yang mengarah ke dunia luar. Saat ini, ada ratusan kaisar semu seperti Chen Chang'an. Tidak sulit untuk mencapainya. Pada saat itu, ia akan dapat meninggalkan kolam kecil ini dan berlari menuju lautan luas dan tak berujung. Ia tidak ingin menjadi seberkas pikiran ajaib yang lahir dari tubuh Sang Buddha. Namun, yang tidak diketahui oleh pemilik pulau yang kacau ini adalah, dari awal hingga akhir, Chen Chang'an tidak berniat untuk bekerja sama dengannya. Adapun keinginannya untuk meninggalkan kolam kecil dan berlari menuju lautan bintang yang luas, itu bahkan lebih mustahil. Bab 535, situs ini tidak mengizinkan Anda bersikap lancang. Setelah meninggalkan Pulau Kekacauan, Chen Chang'an membawa peti mati perunggu yang menekan pemilik Pulau Iblis Kekacauan ke dalam cermin. Bagaimanapun, Chen Chang'an saat ini hanyalah klon yang dipadatkan oleh bunga cermin dan bulan air. Sekarang, membawa peti mati perunggu ini, klon Chen Chang'an dapat langsung menggunakan fungsi bunga cermin bulan air, sistem untuk kembali ke alam abadi Kyushu. Adapun Ning Bingxian dan Wu Qingyao, kedua gadis itu tidak dapat kembali melalui bunga cermin Suiwei. Tentu saja, tepat di tempat Ning Bingxian, dia masih memiliki urusannya sendiri untuk dilakukan. Setelah Chen Chang'an membawa peti mati perunggu dan kembali ke alam abadi Kyushu dengan bantuan fungsi bunga cermin bulan air, Ning Bingxian juga membawa Wu Qingyao ke istana surgawi abadi miliknya. Saya berencana untuk memindahkan istana surgawi abadi ke wilayah abadi Kyushu dalam beberapa hari ke depan. Dia bahkan merencanakan bahwa di masa depan, Asgard akan menjadi rumahnya. Gunung Feixian. Kesadaran Chen Chang'an kembali ke ontologi. Lalu, angkat tanganmu. Tirai bundar besar cahaya air mengembun di depannya. Segera setelah itu, peti mati perunggu yang dibawa klon dari Pulau Iblis Chaos muncul dari bunga cermin dan bulan air ini. Napas yang keluar dari peti mati perunggu terdeteksi oleh hati iblis yang ditekan di Gunung Feixian. Iblis itu terkejut. Aku menemukan peti mati perunggu begitu cepat. Tentu saja, hal yang sama juga berlaku. Ketika peti mati perunggu yang menekan pemilik Pulau Kekacauan itu muncul, penguasa Pulau Iblis Chaos di dalam, bagaimanapun juga, dia adalah iblis yang lahir dari bagian tubuh iblis abadi. Hampir segera setelah mereka tiba di Gunung Feixian, mereka menemukan hati iblis yang ditekan oleh Gunung Feixian. Penguasa Pulau Iblis Chaos terkejut. Hati iblis memang ada di sini. Melalui peti mati perunggu, dia mengamati Chen Chang'an dalam jubah putih di depannya. Chen Chang'an di depannya memberi kesan biasa saja, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya,
seperti manusia biasa. Tetapi di hati penguasa Pulau Iblis Chaos. Tetapi dia mengira bahwa Chen Chang'an adalah bos yang sebenarnya. Mungkin, itu adalah level master tingkat dewa legendaris yang dapat membunuh Dewa Buddha. Adapun mengapa itu akan memberinya perasaan biasa-biasa saja dan fana. Itu karena orang itu kembali ke dasar. Oleh karena itu, bagi Dewa Pulau Iblis Chaos, Chen Chang'an ini tampak semakin tak terduga. Biarkan penguasa Pulau Iblis kekacauan ketakutan. Chen Chang'an tidak main-main. Tangan kanannya mendarat di peti mati perunggu. Kemudian kekuatan yang tak terkalahkan itu memberontak. Kekuatan yang tak terkalahkan ini sungguh dahsyat. Peti mati perunggu ini sama sekali tidak bisa menghentikan kekuatannya. Dengan suara ledakan, peti mati itu langsung meledak. Kemudian, sebuah cahaya ajaib lahir. Kekuatan sihir yang luas dan mengerikan itu bergejolak di dunia. Dapat dikatakan bahwa kekuatan sihir ini bahkan lebih mengerikan daripada kelahiran hati iblis sebelumnya. Bahkan lebih mengejutkan, dengan kekuatan sihir ini, dunia menjadi bergejolak. Itu membuat semua orang di seluruh wilayah abadi Kyushu merasakan perasaan menyeramkan, seolah-olah mereka akan menghadapi teror besar yang akan datang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah, apakah ada monster mengerikan yang ingin menyerang wilayah abadi 9 provinsi? Di Gunung Feixian, Chen Chang'an tampak tenang dan menatap cahaya ajaib itu. Segera, cahaya ajaib itu menghilang, memperlihatkan tubuh iblis tanpa kepala yang tinggi dan lurus, agung dan lurus, dan kekuatan sihir yang dipancarkannya mencekik. Dia memiliki lubang besar di dada kirinya. Disitulah seharusnya hati iblis berada. Sekarang, bahkan hati iblis yang ditekan di sini tiba-tiba merontak, seolah ingin kembali ke tubuh iblis tanpa kepala. Chen Chang'an memperhatikan, matanya dalam, dan ada sedikit cahaya listrik. Fluktuasi kekuatan yang berasal dari tubuh iblis tanpa kepala ini sangat menakutkan, jauh lebih besar daripada hati iblis. Tidak mengherankan bahwa pikiran iblis di hati iblis begitu takut pada bagian lain dari tubuh iblis. Memang, satu sama lain, kesenjangan kekuatan terlalu besar. Peti mati perunggu dihancurkan. Bebaskan penguasa kekacauan dari segel abadi. Oleh karena itu, Master Pulau Iblis Kekacauan saat ini dapat membawa kekuatan tubuh iblis abadi ini ke dalam permainan penuh. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari tubuh iblis abadi. Dari tubuh iblis tanpa kepala Master Pulau Iblis Kekacauan, suara bersemangat Master Pulau Iblis Kekacauan datang. Pada saat yang sama, pikiran iblisnya menyapu ke segala arah, menyapu ratusan ribu gunung dan gunung serta sungai yang tak terhitung jumlahnya, membuat semuanya berdenyut. Terlebih lagi, para biksu dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di sini memiliki perasaan gemetar yang berasal dari jiwa mereka. Hanya fluktuasi kekuatan yang dipancarkan menyebabkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Chen Chang'an mendengus dingin. Di tempat duduk ini, tidak ada ruang bagimu untuk bersikap lancang. Tidak peduli seberapa kuat penguasa pulau yang kacau ini. Bahkan jika segelnya diangkat sekarang, kekuatan dahsyat dan pamungkas yang dapat meledakkan bagian tubuh iblis abadi ini akan ditekan dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat penguasa pulau iblis kekacauan, dia tidak dapat menahan kekuatan domain tak terkalahkan yang digunakan Chen Chang'an. Tubuh iblis tanpa kepala, kepalanya tidak ada, jantung iblis tidak ada, mengenakan baju besi yang rusak, meneteskan darah, meskipun telah ditekan selama ratusan ribu tahun, tampaknya kepalanya telah dipenggal, dan jantung iblis belum lama diburu. Darahnya sangat merah terang, dan ada cahaya ajaib yang mengalir di dalamnya, yang mengejutkan. Tetapi, juga seperti ini, suasana hati penguasa Pulau Iblis Kekacauan yang bersemangat ditekan oleh Chen Chang'an,
dan dia segera menuangkan baskom berisi air dingin. Bingung, Chen Chang'an ini benar-benar tidak banyak bicara. Dia sangat kuat, penindasan adalah penindasan, tidak sedikit pun ambiguitas. Bagi penguasa Pulau Kekacauan, ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya dan putus asa. Dia tidak tahu seberapa besar perbedaan kekuatan antara dia dan Chen Chang'an.